Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. Bayangkan suasana tegang di langit Karibia. Suara gemuruh mesin pembom strategis B-1 Lancer milik Amerika Serikat mengguncang udara, menandakan pesan kekuatan yang tak main-main. Dunia menahan nafas. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas, langkah ini menjadi sinyal bahwa Amerika siap menunjukkan taringnya. Namun yang mengejutkan, pemimpin Venezuela tiba-tiba melunak menyerukan perdamaian dan dialog terbuka. Apakah ini tanda ketakutan atau strategi politik cerdas untuk menghindari bencana besar? Kali ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik langkah dramatis ini dan mengapa satu penerbangan B-1 bisa mengubah seluruh peta politik Amerika Latin. Amerika kembali melancarkan serangan ke-6 terhadap kapal Venezuela di perairan internasional pada Kamis 16 Oktober, yang menandakan semakin agresifnya otoritas Donald Trump terhadap rezim Nicolas Maduro. Apakah dunia kini semakin dekat dengan konfrontasi langsung? Pasalnya, masing-masing pihak terus saling menuding tentang siapa yang paling bersalah. Sementara Caracas membantah tudingan keterlibatan dengan kartel Narkoboy, Washington justru seolah menutup telinga dan bertindak semakin beringas di Laut Karibia. Bomber B-52 juga terlihat berputar-putar di dekat pantai Venezuela, sesuatu yang jelas tidak terjadi tanpa alasan. Trump bahkan mengaku telah mengizinkan CIA melakukan operasi senyap di Venezuela, sembari berkata bahwa dirinya tengah mempertimbangkan serangan ke dalam wilayah negara Amerika Latin tersebut. Serangan terbaru dilaporkan pada hari Kamis. Insiden ini merupakan kejadian berulang, namun kali ini yang menjadi sasaran bukan kapal biasa, melainkan kapal selam. Presiden Trump kemudian mengunggah rekaman sebagai bukti dan menulis di Truth Social bahwa pihaknya telah menghancurkan kapal berukuran besar dan merasa terhormat atas hal tersebut. Intelijen Amerika mengkonfirmasi bahwa kapal ini sebagian besar memuat fentanyl dan narkotika ilegal lainnya, tambahnya. Sebelumnya, 5 serangan telah dikonfirmasi oleh pemerintahan Trump dengan total korban sedikitnya 28 orang. Venezuela tidak tinggal diam. Negara tersebut telah mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB agar serangan-serangan tersebut dinyatakan ilegal. Para analis hukum mengatakan bahwa tindakan Washington hampir pasti merupakan pelanggaran hukum Amerika maupun internasional karena pengedar narkoboy tidak dianggap sebagai kombatan dalam konflik militer. Sementara pemerintahan Trump semakin sibuk dengan operasinya di Karibia, militer Amerika membuat gebrakan baru dengan mengirim pesawat pembomber B-52 ke wilayah tersebut. CBS News mengutip juru bicara Komando Serangan Global dan seorang pejabat Amerika melaporkan bahwa 3 pesawat B-52 diterbangkan dalam misi di dekat pantai Venezuela pada hari Rabu. Pesawat-pesawat itu tampak berputar-putar sekitar 240 km di utara Venezuela, cukup untuk memicu ketegangan lebih lanjut. Menurut data Flight Radar 24, B-52 adalah pesawat pembom jarak jauh yang mampu membawa senjata konvensional maupun nuklir. Pesawat ini telah digunakan secara luas dalam perang di Irak dan Afghanistan. Aktivitas militer Amerika di lepas pantai Venezuela masih menjadi pro dan kontra. Dari pihak Trump, tujuan utamanya adalah melenyapkan kartel narkoboy. Sementara pihak Maduro menilai rezimnya sedang diancam langsung oleh Amerika Serikat. Para ahli menilai bahwa sebagian besar narkoboy yang masuk ke AS sebenarnya berasal dari Meksiko dan melalui jalur Laut Pasifik, bukan dari Laut Karibia. Dalam keterangan terbaru pada hari Kamis, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menegaskan keyakinan Presiden Trump bahwa Nicolas Maduro adalah presiden tidak sah yang terjerat kasus narkoboy. Tidak hanya mengutus pesawat pembomber, dalam kurang dari seminggu, Trump juga mengancam akan menyerang Venezuela sekaligus mengkonfirmasi operasi rahasia CIA yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Trump mengakui telah mengizinkan operasi rahasia CIA pada Rabu, 15 Oktober, sehari sebelum penghancuran kapal di perairan internasional dilaporkan. Ia bahkan mengatakan bahwa serangan darat tengah dipertimbangkan oleh pemerintahannya. Ketika ditanya, apakah CIA diberi wewenang untuk menyingkirkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Trump menjawab, "Itu pertanyaan konyol, tapi saya rasa Venezuela sedang merasakan panasnya." Menurut The New York Times, otorisasi Trump terhadap CIA memungkinkan badan tersebut melaksanakan operasi di Venezuela secara sepihak atau sebagai bagian dari aktivitas militer yang lebih luas. Belum diketahui apakah CIA benar-benar merencanakan operasi di Venezuela atau hanya menyiapkan rencana darurat. Maduro sebelumnya telah memerintahkan latihan militer di pinggiran Caracas, Petare, dan Senagara Mayranda. Melalui pesan di saluran Telegram, ia mengumumkan mobilisasi militer, polisi dan milisi sipil untuk mempertahankan negara. Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, juga mengeluarkan pernyataan tegas. Venezuela menolak pernyataan-pernyataan provokatif dan menghasut perang dari Presiden Amerika Serikat. Kami memandang dengan waspada penggunaan CIA serta pengerahan militer di Karibia yang merupakan bentuk agresi dan pelecehan terhadap Venezuela. Dua pejabat yang mengetahui rencana pemerintah mengatakan bahwa sekitar 284 garis depan pertempuran telah diaktifkan, siap untuk konflik darat maupun laut. Militer Amerika yang beroperasi di Laut Karibia seringkali dihubungkan dengan aktivitas yang melanggar hukum internasional. Namun pemerintahan Trump tetap bersikeras bahwa upaya memberantas kelompok teroris narkotika menjadikan serangan mereka sah secara hukum. Sebagai tanggapan, Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada kembali mengutuk serangan pada hari Rabu, menyebutnya sebagai serangkaian eksekusi di luar hukum. Argumen bahwa pengedar narkoboy adalah ancaman langsung bagi rakyat Amerika menjadi inti justifikasi hukum rahasia pemerintahan Trump untuk melakukan serangan militer. Namun para ahli hukum yang dikutip CNN mencatat bahwa hal ini praktis membenarkan perang terbuka karena memberikan dasar hukum bagi aksi militer sepihak Amerika di kawasan tersebut. Namun, legalitasnya masih menjadi perdebatan di Pentagon. Beberapa pengacara percaya bahwa perbedaan pendapat internal tidak akan menghentikan pemerintahan Trump untuk melanjutkan kampanye militernya. Donald Trump tampaknya memiliki alasan tersendiri di balik operasi besar-besaran terhadap Venezuela. Di sisi lain, Maduro pun telah bersiap untuk segala kemungkinan. Kini, pertanyaannya, mana yang akan terjadi lebih dahulu? Maduro mundur dari jabatannya, atau justru perang terbuka pecah di kawasan Karibia?